Langkah 3. Membasmi utang konsumtif. Memiliki utang konsumtif, apapun bentuknya, hanya akan memberikan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Utang konsumtif memungkinkan Anda memiliki gaya hidup lebih kaya daripada sesungguhnya. Masalahnya, memiliki gaya hidup seperti orang kaya saat ini membuat Anda tidak bisa betul-betul menjadi kaya di masa mendatang. Orang yang mempunyai utang konsumtif, masa depannya suram. Hidupnya jadi serba terbatas, tak bebas, dan penuh tekanan. Seperti yang dialami seorang kawan saya berikut. Pada suatu siang, saya menerima telepon dari seorang kawan. "Pak, saya perlu pertolongan. Saya dikejar-kejar debt collector, Pak." Suaranya terdengar panik dan ketakutan. Ia lalu menjelaskan bahwa ia tengah terjerat utang kartu kredit sebesar 20 juta rupiah. Saya pun terperanjat. Wanita ini berusia 24 tahun. Ia baru lulus kuliah dan belum setahun bekerja di sebuah kantor di bidang Central Business District, CBD. Di bilangan Central Business District, CBD Jakarta. Gajinya per bulan tak sampai 3 juta rupiah. Bagaimana mungkin ia bisa mempunyai utang hingga puluhan juta rupiah? Ternyata semua karena kepemilikan kartu kredit. Ia bercerita setelah diterima bekerja, ia berusaha keras supaya diterima oleh lingkungan kantornya. Orang-orang di sana begitu menonjolkan pencapaian dan materi. Obrolan sehari-hari tak pernah lepas dari pakaian dan tas branded, serta gadget keluaran terbaru. Kawan saya ini bilang ia pernah ditertawakan karena tak memiliki smartphone canggih yang sedang menjadi tren di Indonesia. Ia jadi tak pede, tapi tak mampu berbuat apa-apa karena memang gajinya sebagai karyawan baru belum mencukupi. Kegelisahannya seolah terjawab ketika suatu hari ia sedang berjalan-jalan di mall. Seorang sales kartu kredit mendekatinya sambil berkata, "Dengan kartu kredit ini, Mbak bisa membeli berbagai macam barang dengan cicilan ringan. Syaratnya mudah, cukup fotokopi KTP saja," rayu sang sales. Wanita muda itu terang saja bersorak gembira. Inilah solusi permasalahannya, begitu pikirnya. Tak disangka pengalaman serupa ia alami di mall yang lain. Tanpa pikir panjang, ia pun mengajukan aplikasi. Dan ajaibnya, kedua permohonan kartu kreditnya disetujui. Tak hanya itu, ia mendapat 2 kartu kredit berjenis gold. Dengan total batas belanja hingga lebih dari 10 juta rupiah, ia bisa leluasa membeli barang-barang konsumtif dengan hanya bermodal kartu kredit. Setiap transaksi dilakukan dengan menggesekkan kartu kredit. Tak pernah ia membayar tunai, sampai suatu hari ia mendapati kenyataan dirinya berutang sebesar 20 juta kepada kedua pihak bank yang mengeluarkan kartu kreditnya. Karena tak sanggup membayar, ia terpaksa meninggalkan rumah kos tempat ia tinggal dan menumpang di rumah beberapa temannya. Ia tak berani kembali ke kos karena debt collector sudah menunggu di sana. Nomor ponselnya pun terpaksa diganti agar tak bisa dilacak oleh debt collector. Singkat kata, hidupnya jadi seperti buronan. Berutang sama dengan salah besar. Dalam langkah 3, saya akan memastikan Anda membabat habis semua utang konsumtif yang Anda miliki saat ini, sehingga hidup Anda menjadi lebih tertata dan mampu mencapai tujuan finansial. Bila Anda tidak pernah berutang dan pada
detik ini tidak memiliki satupun utang konsumtif, saya ucapkan selamat. Anda telah terhindar dari satu sumber masalah yang dapat merusak hidup Anda. Namun, tak ada salahnya Anda menyimak pemaparan di langkah 3 ini agar memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang keburukan utang konsumtif. Pemahaman ini akan menyelamatkan Anda dari jebakan utang konsumtif di masa depan. Langkah ini mungkin terasa paling berat bagi sebagian dari Anda dibandingkan 6 langkah lainnya karena membutuhkan pengorbanan, fokus, dan kemauan yang kuat untuk keluar dari jerat utang. Selama ini mungkin Anda telah terbiasa membeli berbagai benda secara mencicil. Anda merasa tidak ada yang salah dengan hal itu karena Anda mampu membayar cicilannya dan bisa memiliki barang yang diinginkan secara cepat. Cara pikir seperti itulah yang hendak saya ubah. Saya akan jabarkan fakta-fakta di balik utang konsumtif yang selama ini belum Anda ketahui, yang sesungguhnya sangat membahayakan masa depan Anda dan keluarga. Bila Anda ingin memiliki kehidupan yang gemilang di saat ini dan masa depan, satu-satunya jalan adalah jangan memiliki utang konsumtif. Ini adalah tahap awal bagi Anda untuk mencapai financial freedom. Apa yang dimaksud dengan utang konsumtif? Utang konsumtif adalah bentuk utang yang buruk. Yang dimaksud dengan utang konsumtif adalah utang yang dipakai untuk membeli barang-barang yang nilainya menurun. Misalnya, memakai fasilitas kartu kredit untuk membeli tas dan mencicil pembayarannya. Membeli barang-barang elektronik, handphone, televisi, AC, dan lain sebagainya menggunakan fasilitas kredit yang sekarang banyak ditawarkan, serta mencicil kendaraan. Ya, kredit kepemilikan mobil dan motor adalah utang konsumtif. Termasuk juga dalam utang konsumtif adalah kredit tanpa agunan, KTA, dan menggadaikan barang ke pegadaian. Namun, tidak semua utang bersifat buruk. Kredit pemilikan rumah, KPR, adalah utang yang baik dan tidak termasuk utang konsumtif karena nilai rumah atau properti selalu meningkat. Hal ini saya jelaskan lebih lanjut pada langkah 5. Utang bisnis juga termasuk golongan utang yang baik. Mengapa kita tidak boleh memiliki utang konsumtif? Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa memiliki utang hanya akan merampas potensi perkembangan kekayaan mereka. Dengan memiliki utang, Anda dapat kehilangan uang dengan begitu cepat. Percayalah, utang akan merampas masa depan dan melenyapkan kemampuan Anda untuk memilih. Orang yang dililit utang tak mempunyai banyak pilihan untuk membuat hidupnya mapan dan nyaman. Anda tidak boleh memiliki utang karena utang bukanlah alat untuk mencapai tujuan finansial. Kisah kawan saya tadi adalah contoh pemahaman yang salah tentang hutang. Ia menganggap berutang alias membeli barang dengan mencicil menggunakan kartu kredit adalah solusi untuk mendapatkan gaya hidup yang ia idam-idamkan. Awalnya ia senang karena bisa memiliki barang-barang yang ia inginkan. Tapi setelah itu ia terjerat dalam lilitan utang yang bunganya sudah berlipat-lipat. Bahkan mungkin nilai bunganya telah menjadi sama besar dengan pokok utangnya. Ia tak punya pilihan lain kecuali melunasinya. Meski itu harus dilakukan selama bertahun-tahun. Saya menjadi teringat kembali pada isi buku The Millionaire Next Door yang pertama kali saya baca 10 tahun silam. Saat itu saya tidak terlalu memahami isinya yang mengatakan bahwa orang-orang kaya hidup secara sederhana. Tidak seperti yang kebanyakan orang bayangkan.
Saya waktu itu merasa heran. Mereka itu sebenarnya kaya atau pelit? Rasanya tidak masuk akal, orang kaya kok berprinsip seperti itu. Saya baru menyadari dan memahaminya sekarang. Orang kaya tidak menggunakan utang konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan hidupnya. Mereka memiliki kesadaran untuk tidak membeli barang yang tak sanggup mereka bayar secara penuh. Sekali lagi, orang kaya tidak berutang. Mentalitas seperti inilah yang membuat mereka mampu menjadi kaya. Penghasilan Anda adalah kekuatan utama untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan finansial Anda, bukan utang. Utang akan mencuri masa depan Anda. Akibat memiliki utang, sebagian penghasilan Anda setiap bulan terampas untuk melunasi bunganya. Padahal, uang itu sebenarnya bisa digunakan untuk hal lain yang akan membawa Anda lebih dekat pada tujuan finansial. Misalnya, menyiapkan dana pensiun untuk modal usaha, berinvestasi, dan lain sebagainya. Bila Anda tak punya sisa uang yang dapat dialokasikan untuk mengembangkan kekayaan sejak sekarang, jalan menuju financial freedom akan terasa semakin jauh. Rumus ajaib kartu kredit. Mari kita lihat satu contoh utang konsumtif yang paling umum diambil orang-orang, yaitu utang kartu kredit. Tahukah Anda, bunga kartu kredit saat ini besarnya sekitar 3,5% per bulan atau sama dengan 42% per tahun. Angka yang luar biasa besar. Tahun 2012, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia menentukan maksimal bunga yang bisa dibebankan adalah 3% per bulan atau 36% per tahun. Tetap sebuah angka yang luar biasa besar. Itu sama seperti Anda bekerja 5 hari dalam seminggu namun menerima upah kerja selama 3 hari saja. Apakah Anda mau seperti itu? Dalam menjalankan bisnis kartu kredit, bank menggunakan rumus ajaib yang disebut bunga berbunga. Jadi, bunga yang kita bayar bukan hanya dari pokok utang, tetapi akan dihitung dengan mengikutsertakan bunga yang tidak kita bayar. Akibat rumus ajaib ini, nilai beban bunga yang harus Anda tanggung semakin lama akan tumbuh menjadi nilai yang luar biasa besar apabila Anda tidak segera menyelesaikannya. Anda tak percaya? Saya akan memberikan contohnya. Selanjutnya, halaman 74, 6 keranjang 7 langkah. Di halaman ini ada tabel, nanti bisa cek langsung di bukunya, tabelnya utang kartu kredit yang tidak dibayar sejumlah pembayaran minimumnya akan dikenakan penalti yang besarnya bervariasi antara satu bank dengan bank lainnya. Ada yang memberi penalti sampai dengan 200.000 per bulan. Tabel 2, ilustrasi utang 1, kartu kredit bila tidak dibayar selama 10 tahun. Penjelasannya, perhatikan tabel di atas. Utang kartu kredit sebesar 5 juta dapat berkembang biak menjadi ratusan juta dalam 10 tahun apabila tidak diselesaikan. Menakutkan bukan? Ini akibat prinsip bunga berbunga yang diterapkan bank penyedia kartu kredit. Bandingkan nilainya dengan kolom paling kanan. Jika uang 5 juta rupiah itu Anda alokasikan ke dalam produk investasi dengan bunga 1,5% per bulan, dalam 10 tahun Anda akan mendapat keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Tak ada beban, yang ada justru kekayaan Anda bertambah. Utang jelas-jelas mencuri masa depan Anda secara eksponensial. Utang merugikan kehidupan finansial Anda.
Orang yang memiliki utang mau tak mau akan memfokuskan pengeluarannya untuk melunasi utang tersebut. Mereka yang terjebak dalam utang berbunga biasanya memiliki sedikit sekali uang yang tersisa dari pendapatannya, atau mungkin justru tak ada sisa sama sekali. Sebagian besar telah dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencicil utang. Dalam situasi seperti ini, sulit bagi mereka untuk menyenangkan diri sendiri karena tidak ada biayanya. Anda akan merasa tersiksa dan tertekan karena telah bekerja keras tapi seolah tak merasakan imbalannya. Puluhan bulan berlalu tanpa Anda mendapatkan keuntungan yang nyata. Selama memiliki utang, saldo kekayaan Anda minus. Setelah utang lunas, saldo kekayaan Anda nol. Dan Anda harus mulai dari awal lagi untuk membangun kekayaan. Mari kita lihat contoh utang kartu kredit yang telah kita ulas sebelum ini. Nilai utang kartu kredit yang ditanggung sebenarnya tidak terlalu besar, yakni 5 juta rupiah. Namun, banyaknya orang melakukan pembayaran minimum setiap bulannya. Ada dua alasan. Namun, banyak orang melakukan pembayaran minimum setiap bulannya. Ada dua alasan yang melatar belakangi pilihan ini. Pertama, orang tersebut hanya mampu membayar sejumlah pembayaran minimum. Kedua, orang tersebut secara sadar memilih untuk melakukan pembayaran minimum. Tahukah Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melunasi sebuah utang kartu kredit sebesar 5 juta rupiah? Bila setiap bulannya hanya melakukan pembayaran minimum. Selanjutnya nanti ada tabel di halaman 75, tabel 3, ilustrasi utang 1, kartu kredit bila dibayar dengan minimum payment. Nanti bisa cek di halaman 75 ya. Anda lihat, untuk melunasi sebuah utang kartu kredit sebesar 5 juta rupiah, bila Anda hanya melakukan pembayaran minimum setiap bulan, diperlukan jangka waktu 44 bulan. Alias 3 tahun 8 bulan. Padahal, apabila pembayaran yang sama dialokasikan ke produk investasi dengan bunga 1,5% per bulan, setelah 3 tahun 8 bulan, Anda bukannya tak punya uang, namun justru Anda mendapat keuntungan lebih dari 10 juta rupiah. Next, utang merugikan kehidupan sosial Anda. Bayangkan, suatu hari Anda hendak membeli rumah, tapi ternyata uang simpanan di bank tak mencukupi untuk membayar down payment-nya. Agar rumah itu tak lepas ke orang lain, Anda pun terpaksa meminjam uang kepada salah seorang teman dekat. Karena jumlah pinjaman cukup besar, Anda terpaksa membayarnya kembali dengan cara mencicil. Hal ini kerap menimbulkan situasi yang kurang nyaman. Sebagai orang yang berutang, Anda harus menahan diri untuk tidak konsumtif. Ya, sebab Anda masih memiliki utang yang harus dibayar. Coba bayangkan, kira-kira apa yang akan dipikirkan teman Anda saat melihat Anda mengenakan tas branded atau ponsel terbaru, padahal utang Anda padanya belum lunas? Wajar apabila ia berpikir, katanya nggak punya uang, tapi kok bisa beli ponsel baru? Di hadapan Anda, ia mungkin tak akan mempertanyakan hal itu, tapi secara psikologis, situasi ini akan membuat hubungan Anda dengannya menjadi tidak nyaman. Anda jadi tak enak dan dalam diri teman Anda mungkin muncul rasa curiga terhadap perilaku Anda. Pertemanan yang tadinya mulus kini menjadi berjarak akibat utang. Contoh lain, mertua yang meminjami anak dan menantunya uang untuk membeli rumah.
Bisa saja sang mertua menjadi bertanya-tanya manakala menantunya membeli perabot yang sekilas tampak mahal. Bila punya uang, mengapa tak dipakai untuk membayar utang? Begitu mungkin pikirnya. Ia pun menganggap menantunya tak punya itikat baik untuk melunasi utangnya. Banyak hubungan keluarga, persahabatan, dan rekan kerja yang rusak akibat salah satu berutang kepada yang lain. Tak bisa dimungkiri, keberadaan utang di dalam hidup kita akan memengaruhi hubungan kekerabatan dan sosial. Orang yang berutang menjadi segan pada si pemberi utang. Frekuensi pertemuan mereka lambat laun berkurang karena orang yang berutang malu bertemu temannya sebelum utangnya lunas. Yang berutang menjadi hamba dari si pemberi utang. Mengapa banyak orang terjebak utang? Saat ini, banyak bank menawarkan berbagai keuntungan apabila Anda bertransaksi dengan kartu kredit. Ditambah dengan mudahnya sistem aplikasi. Setiap orang kini memiliki akses yang sangat terjangkau terhadap penggunaan kartu kredit. Kemudahan dan keuntungan itu yang selalu ditekankan pada setiap iklan kartu kredit. Hal itu pula yang kemudian menempel pada benak masyarakat di Indonesia. Mereka menganggap berbelanja dengan cara mencicil adalah sesuatu yang praktis, mudah, tak merugikan, dan tanpa resiko. Penggunaan kartu kredit terbanyak di Indonesia adalah untuk belanja kebutuhan sehari-hari 65%, membeli barang elektronik 45%, serta membayar keperluan hiburan 38%. Hasil survei Litbang Kompas, November 2011. Data Bank Indonesia menunjukkan jumlah transaksi menggunakan kartu kredit periode 2005 sampai 2010 naik 2 kali lipat, menjadi 161,4 triliun. Sebanyak 6,5 juta orang di Indonesia menggunakan kartu kredit. Bahkan, tak sedikit orang berani memiliki lebih dari satu kartu kredit. Survei yang dilakukan Litbang Kompas menemukan setiap orang memiliki 1 hingga 8 kartu kredit. Kompas 20 Desember 2011 halaman 17. Padahal, berutang apapun bentuknya selalu memiliki konsekuensi, apalagi bila dilakukan dengan pihak profesional seperti bank. Perusahaan penyedia kartu kredit dan lembaga peminjaman dana berada dalam bisnis untuk menghasilkan uang. Tak mungkin mereka menawarkan dana kepada kita secara cuma-cuma, tanpa memperoleh keuntungan. Selain kartu kredit, ada model pinjaman lain yang saat ini marak. Berikut contohnya. Di balik kemudahan kredit tanpa agunan, KTA. Anda mungkin pernah mendengar tentang kredit tanpa agunan, KTA. Ini penawaran produk ini gencar sekali, tak hanya di mall, tapi juga lewat telepon. Saat ada lembaga peminjam uang, termasuk bank, yang menawarkan pada Anda sejumlah uang dengan syarat ringan, sepatutnya Anda langsung waspada. Bapak atau Ibu, kami menawarkan sejumlah uang yang dapat Anda gunakan untuk berbelanja. Tak perlu repot, kami yang membayarkan. Begitu biasanya tawaran mereka. Saya ingatkan Anda, ini bukanlah suatu keuntungan, anugerah apalagi berkah.
Pada kenyataannya, mereka membantu Anda untuk dapat membeli barang-barang yang Anda inginkan supaya setelahnya bisa menagih kembali uang itu dalam jumlah yang jauh lebih banyak lagi. Hal ini mungkin sulit dipercaya sebab biasanya tawaran KTA disertai iming-iming bunga yang tampak rendah tak sampai 1% per bulan. Padahal, bila dihitung secara cermat, Anda yang mengambil KTA sebetulnya membayarkan kembali pinjaman itu dengan bunga di atas 1%. Hal ini bisa terjadi karena pinjaman KTA menggunakan sistem bunga flat. Memahami bunga flat dan bunga efektif. Yang dimaksud dengan bunga flat adalah tingkat bunga yang dihitung berdasarkan pokok utang awal Anda. Misalnya, Anda mengambil pinjaman KTA 10 juta rupiah dengan masa cicilan 12 bulan. Setelah 6 bulan membayar cicilan, seharusnya Anda sudah melunasi sebagian dari pokok utang Anda, kira-kira 50%-nya. Sehingga pokok utang yang tersisa tinggal 5 juta rupiah. Nah, dalam sistem bunga flat, bunga yang Anda bayarkan setiap bulan selama 12 bulan dihitung berdasarkan pokok utang awal senilai 10 juta rupiah. Jadi, besarnya bunga dari bulan pertama sampai bulan ke-12 selalu sama. Selain KTA, model pinjaman yang menggunakan bunga flat adalah kredit pemilikan mobil, KPM. Catatan: pada pinjaman yang menggunakan sistem bunga flat, Anda biasanya diminta untuk membayar cicilan pertama di muka. Jadi, uang yang Anda terima akan langsung dipotong oleh cicilan pertama. Bunga efektif atau bunga sebenarnya memiliki perhitungan yang berbeda daripada bunga flat. Pada pinjaman dengan sistem bunga efektif, meski persentase bunga sama, besarnya bunga yang dibayarkan setiap bulan tidak pernah sama karena dihitung berdasarkan sisa pokok utang. Sistem ini menghitung bunga berdasarkan sisa pokok utang. Jadi, besarnya bunga yang dibayarkan setiap bulan pasti berbeda karena setiap bulan sisa pokok utang kita telah berkurang. Model pinjaman yang menggunakan bunga efektif, contohnya KPR. Agar lebih jelas, saya akan memberikan ilustrasi pinjaman KTA dengan bunga flat dan efektif. Nanti teman-teman bisa cek di tabel 4, ilustrasi KTA dengan bunga flat versus bunga efektif. Nanti ada di halaman 79. Selanjutnya ke tabel berikutnya, aliran dana utang dengan bunga flat. Ada di tabel 5, aliran dana utang dengan bunga flat. Masih di halaman 79. Lalu selanjutnya di halaman 80, aliran dana utang dengan bunga efektif. Nanti ada di tabel 6, aliran dana utang dengan bunga efektif. Selanjutnya, saya beri Anda ilustrasi lain. Misalkan Anda memiliki uang dari seorang teman sebesar 10 juta rupiah. Anda sepakat untuk membayar kembali dengan bunga 1% setiap bulannya. Pada bulan ke-1, Anda membayar sejumlah 1,1 juta rupiah. Pokok utang 1 juta ditambah bunga 100.000 rupiah. Kini, pokok utang Anda telah berkurang menjadi 9 juta. Pada bulan kedua, nilai bunga yang Anda bayarkan menjadi 90.000, 1% dari 9 juta rupiah. Bila Anda menggunakan rumusan seperti itu, seperti yang seharusnya digunakan, artinya Anda menggunakan bunga efektif.
jika menggunakan sistem bunga flat, sekalipun Anda sudah membayar 1 juta rupiah dari pokok utang, Anda tetap harus membayar bunga sebesar 100.000 setiap bulannya. Nah, sekarang Anda dapat melihat sendiri kan, besar bunga sesungguhnya dari yang sebelumnya terlihat kecil. Pada sistem bunga flat, nilai sebetulnya jauh di atas itu. Tergiur cicilan bunga rendah dan bahkan 0%. Banyak orang terjebak dalam utang karena diiming-imingi dengan bunganya yang kecil. Pernah melihat iklan atau penawaran seperti ini di supermarket, toko elektronik, ataupun katalog kartu kredit? Penawaran fantastis, handphone smartphone terbaru, harga coret 4.599.000 rupiah. Sekarang hanya 3.999.999 rupiah dan dapat dicicil dengan hanya membayar 709.000 per bulan untuk cicilan selama 6 bulan atau hanya 399.000 per bulan untuk cicilan selama 12 bulan. Menurut Anda, mana yang banyak diambil orang? Tentu saja pembayaran 399.000 per bulan. Sangat ringan dan terjangkau, bukan? Hanya 399.000 per bulan. Namun, pernahkah Anda tahu berapa besar bunga yang sesungguhnya Anda bayar untuk cicilan yang tampak ringan dan terjangkau itu? Untuk cicilan selama 12 bulan, ternyata Anda dibebani bunga sebesar 41,5% dari harga asli 3.999.999 rupiah. Sedangkan untuk cicilan selama 6 bulan, Anda hanya membayar tambahan bunga sebesar 30,5%. Sekarang, bagaimana dengan iming-iming cicilan 0%? Benarkah Anda mendapat fasilitas cicilan dengan bunga 0%? Saya sangat percaya kalau Anda membeli sebuah barang dengan membayar tunai, Anda pasti bisa mendapatkan harga yang lebih murah daripada mencicil dengan bunga 0%. Sebab komponen bunga pasti sudah diperhitungkan ke dalam harga yang ditawarkan. Tapi anggaplah Anda betul mendapat harga yang sama dengan cicilan 0%. Seperti Anda membelinya secara tunai. Bagi saya, Anda tetap harus membayarnya secara penuh. Pertama, bila Anda tidak bisa membayar secara penuh, artinya Anda sebetulnya belum sanggup membelinya. Anda tidak hidup sesuai kemampuan Anda. Kedua, dengan tidak membayar secara penuh, Anda berisiko terjerumus dalam risiko overspending yang pada akhirnya akan membawa Anda ke dalam jerat utang. Saya dahulu pernah mengalaminya ketika baru pindah ke Jakarta dan hendak membeli kulkas untuk mengisi apartemen. Waktu itu, saya untuk pertama kalinya melihat penawaran cicilan 0%. Harga kulkas yang saya beli adalah 15 juta rupiah dengan cicilan 0% selama 6 bulan. Artinya, saya cukup membayar 1/6-nya atau sebesar 2.500.000 rupiah. Sementara sisanya 12.500.000 rupiah bisa saya investasikan. Lumayan bisa mendapatkan bunga bank, demikian pikir saya waktu itu.
Namun, apa yang terjadi? Saat berjalan-jalan di mall, saya melihat televisi layar datar terbaru. Harganya cuma 10 juta. Di tabungan ada uang 12,5 juta. Cukup untuk membeli televisi tersebut, pikir saya. Akhirnya, uang yang semestinya digunakan untuk membayar sisa cicilan kulkas terpakai untuk membeli barang lain. Itulah yang terjadi dengan orang-orang yang mengambil cicilan 0%. Mereka terperangkap dalam gaya hidup overspending. Ditambah lagi, mereka pun sebenarnya membayar bunga tinggi untuk cicilannya tersebut pada akhirnya, bukan 0% seperti yang mereka bayangkan pada awalnya. Mari kita lihat satu fakta menarik yang sesungguhnya sangat memprihatinkan mengenai penggunaan kartu kredit. 70% pengguna kartu kredit tidak membayar lunas tagihannya setiap bulan. Hanya 1 dari 4 pengguna kartu kredit yang membayar lunas tagihannya setiap bulan. Seperti diucapkan Dodit W. Probojakti, Ketua Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, AKI, dalam artikel Meraup Untung dari Masyarakat Penggesek di www.kompas.com 15 April 2011. Jadi, mereka yang mengambil cicilan 0%, sebanyak 70% diantaranya kemudian tidak membayar secara lunas. Mereka malah mencicil dan terjebak dalam bunga dahsyat 3,5% per bulan atau 42% per tahun. Saya memiliki pengalaman lain. Saya juga pernah terperosok ke dalam jebakan varian dari cicilan 0% ini. Seorang petugas telemarketing dari bank penerbit kartu kredit yang saya gunakan pernah menawarkan pinjaman dana tunai dengan bunga 0,99% per bulan. Karena saya sudah tahu bahwa nilai sesungguhnya dari bunga 0,99% per bulan itu jauh lebih besar. Seperti Anda juga sekarang sudah memahaminya, saya dengan tegas menolak penawaran tersebut. Namun, petugas itu tidak menyerah dan menawari saya produk pinjaman lain. Saya lihat track record kartu kredit Bapak bagus sekali. Untuk itu, Bapak berhak mendapatkan penawaran khusus pinjaman 6 bulan dengan bunga 0%. Begitu ia berpromosi, saya yang mulai tertarik menimpali. Bunga 0%? Betul sekali, Pak. Bapak hanya perlu membayar biaya administrasi di muka sebesar 5% dari total pinjaman. Demikian si petugas menjelaskan. Waktu itu, saya berpikir, itu artinya saya sama saja membayar bunga 5%. Tapi 5% untuk 6 bulan berarti kan cuma 10% untuk setahun. Oke, saya ambil deh. Begitu jawab saya. Beberapa waktu kemudian, barulah saya paham perhitungan sesungguhnya. Benarkah saya hanya membayar bunga 10% per tahun untuk tawaran pinjaman dengan bunga 0%? Ternyata tidak. Mari kita lihat perhitungan sesungguhnya. Nanti teman-teman bisa cek di tabel 7 pinjaman dengan biaya administrasi 5%, halaman 83. Dari perhitungan tersebut, kita bisa melihat bahwa bunga yang dibebankan pada saya sebetulnya 25,18% per tahun. Belum lagi ditambah risiko tambahan bunga 3,5% per bulan apabila tidak bisa membayar lunas tagihan kartu kredit setiap bulannya. Pernyataan itu membuat saya kapok dan tak mau berutang lagi. Bagaimana dengan Anda? Masih berani bermain-main dengan utang? Bunga utang selalu bekerja melawan Anda,
meminjam uang untuk hal-hal yang bersifat konsumtif seperti membiayai liburan, membeli gadget canggih, atau kendaraan baru adalah bunuh diri finansial. Maka itu, menjauhlah dari iming-iming iklan dan jebakan bunga rendah. Menjauhlah dari utang kartu kredit. Menjauhlah dari utang-utang konsumtif. Sikap mental yang Anda butuhkan. Tahapan menuju financial freedom dimulai dengan membasmi semua utang konsumtif yang Anda miliki. Sebuah upaya yang tidak mudah, terutama bagi Anda yang selama ini terlanjur percaya bahwa memiliki utang konsumtif bukanlah sesuatu yang negatif. Maka itu, Anda perlu membentuk sikap mental yang diperlukan untuk dapat membabat habis semua utang konsumtif yang selama ini menggerogoti hidup Anda. Menunda kesenangan menunjukkan kedewasaan. Alasan terbesar seseorang berani memiliki utang konsumtif adalah adanya keinginan untuk memiliki suatu barang yang tak dapat ia beli secara tunai. Kartu kredit, KTA, KPM, serta berbagai bentuk pinjaman berbunga lainnya menjadikan kemudahan untuk mewujudkan ini. Menjanjikan kemudahan untuk mewujudkan hal ini. Padahal, jika Anda mampu bersabar dan menunda waktu untuk membeli barang tersebut sampai Anda memiliki uang tunai yang cukup, efeknya jauh lebih menguntungkan. Anda tidak memiliki utang, tidak harus membayar bunga, dan tidak memiliki beban. Kemampuan bersikap sabar dan mampu mengendalikan keinginan menunjukkan bahwa Anda sanggup bersikap dewasa. Anda tak menyerah pada keinginan sesaat. Anda bisa hidup tanpa utang konsumtif. Banyak orang bilang, di zaman sekarang tak mungkin kita bisa memiliki barang atau memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa berutang. Membeli rumah, mobil, televisi, bahkan berlibur pun harus dilakukan dengan berutang. Kalau tidak pasti, tidak mungkin Anda dapat membeli. Kalau tidak pasti tidak mungkin Anda dapat membeli atau melakukannya. Ini adalah pemahaman yang salah. Propaganda di media massa yang begitu gencar telah memengaruhi kita, membuat kita percaya bahwa keadaan itu adalah sebuah kebenaran. Kepemilikan mobil KPM bukanlah gaya hidup. Saya merasa perlu mengulas ini karena saya melihat KPM adalah pengeluaran terbesar kedua bagi masyarakat zaman sekarang setelah KPR. Tidaklah masalah mengambil KPM untuk membiayai pembelian mobil pertama Anda yang Anda gunakan untuk mendukung kehidupan dan meningkatkan produktivitas Anda, bukan untuk bergaya. Problem yang saya temukan adalah orang-orang sekarang menjadikan KPM sebagai gaya hidup. Sepanjang hidup orang-orang menghabiskan uang untuk membayar bunga KPM. Seperti yang telah saya uraikan sebelumnya, KPM menggunakan bunga flat, yang artinya bunga sesungguhnya jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Setelah berhasil melunasi cicilan mobil pertama, banyak yang terjerumus dalam jerat KPM lagi untuk membeli mobil baru. Mereka menjual mobil pertama dan menggunakan uang yang didapat untuk uang muka mobil baru. Hidup seperti tak ada habisnya dari utang, terus-menerus membayar cicilan. Coba periksa, saat ini Anda tengah membayar cicilan mobil keberapa?
Anda bisa hidup tanpa utang. Anda bisa membeli mobil secara tunai. KPM bukanlah gaya hidup. KPM mungkin adalah pencuri atau belalang pelahap uang Anda yang paling besar. Next, halaman 86. What you are is better than how you look. Berusaha menjadi sukses jelas lebih baik daripada berusaha terlihat seolah telah sukses secara finansial. Anda akan merasakan kedamaian alih-alih cemas setiap hari karena masih memiliki banyak utang. Kenyataannya, kita sering membeli benda yang sesungguhnya tidak kita perlukan dengan uang imajiner, kartu kredit, hanya demi mengesankan orang lain yang sebetulnya juga tidak peduli dengan kita. Saat Anda memutuskan untuk membeli mobil second, padahal Anda mampu membeli mobil yang baru, mungkin ada orang di lingkungan sekitar yang akan mencibir. Katanya manajer, kok beli mobil bekas? Atau hari gini enggak punya iPad? Ih, enggak gaul banget sih. Terhadap semua respon itu, yang perlu kita lakukan adalah mendiamkannya. Tenang saja, Anda tak perlu merasa terpojok, sebab itu tandanya Anda telah berada di jalur yang benar. Anda mampu menahan diri untuk tidak mengikuti tren yang memang tidak sesuai dengan kebutuhan Anda. Beberapa tahun ke depan, Anda akan merasakan perbedaan yang signifikan dengan teman-teman Anda yang bersikap sebaliknya. Ingatlah, berusaha menjadi kaya jelas lebih baik daripada berusaha terlihat kaya, padahal sebetulnya belum. Saat Anda menyadari bahwa tujuan keuangan adalah hal terpenting yang perlu diwujudkan, bukan bagaimana caranya terlihat wah, meski sebetulnya keuangan Anda biasa-biasa saja. Anda berada di jalur yang benar. Tandanya Anda sedang menuju financial independence dan financial freedom. Adakah harapan untuk keluar dari jerat utang? Ketika bertemu dengan orang-orang yang sedang terjerat dalam utang, kebanyakan dari kartu kredit, saya selalu bertanya, upaya apa yang mereka lakukan untuk mengatasinya? Hampir semua memberikan reaksi yang sama, mengangkat bahu dan berkata, "Saya tidak tahu." Mereka seolah menyerah terhadap keadaan negatif itu dan rela menghabiskan sisa waktu hidup untuk mencicil utang. Ini tentu saja menyedihkan. Saya tak mau Anda menjadi seperti mereka. Langkah yang harus diambil untuk keluar dari jerat utang sesungguhnya sederhana. Yang terpenting, Anda melakukannya mulai dari sekarang. Di langkah 2, Anda telah berhasil mempunyai tabungan perdana. Kini Anda memiliki simpanan uang tunai di bank sebesar minimal 1 bulan pengeluaran. Langkah selanjutnya adalah membasmi utang-utang konsumtif Anda. Bagi Anda yang tidak mempunyai utang konsumtif, langkah 3 ini akan menjadi pengingat agar di masa depan Anda tidak menganggap berutang sebagai salah satu solusi masalah keuangan Anda. Bila Anda masih memiliki beban utang, lupakan dulu keinginan untuk berinvestasi. Anda tak akan dapat mengembangkan kekayaan selama masih memiliki utang yang belum dibereskan. Sebaliknya, Anda justru akan rugi. Mengapa? Saya akan membagi cerita tentang seorang kawan yang memiliki utang kartu kredit. Alih-alih melunasi, ia malah membayar cicilan minimumnya setiap bulan, sebesar 1 juta. Alasannya, jumlah itu tidak besar, tergolong ringan dibandingkan gajinya sebanyak 15 juta per bulan. Saya makin terkejut ketika ia bilang mempunyai tabungan uang tunai sebesar 90 juta di bank. Ia bilang uang itu sengaja ia diamkan agar mendapatkan keuntungan bunga dari bank.
Hello, uang sebanyak itu semestinya dapat digunakan untuk melunasi utang kartu kredit. Coba bayangkan, di mana untungnya mendapat bunga bank yang berada pada kisaran 6% per tahun, sementara di sisi lain ia menunggak utang dengan bunga 42% per tahun. Ini adalah kesalahan berpikir yang sangat fatal. Lunasi dulu utang Anda, baru berpikir atau mulai berinvestasi. Begitu terbebas dari utang, Anda akan memiliki kekuatan penuh untuk mengembangkan kekayaan. Nah, kini saya akan membantu Anda menyelamatkan diri dari perangkap utang. Percayalah, masih ada harapan untuk Anda meraih masa depan yang gemilang. Asalkan Anda serius dan mau berkomitmen menjalankan langkah-langkah yang saya utarakan ini. Prinsip keluar dari utang. 1. Cairkan semua dana yang Anda miliki kecuali tabungan perdana. Masih ingat kan cerita saya tentang seorang kawan yang membayar cicilan utang kartu kredit dengan nilai minimum setiap bulannya? Padahal ia memiliki dana tunai puluhan juta di bank. Ia melakukan itu karena mengira akan mendapat keuntungan berupa bunga dari bank. Padahal bila dihitung secara saksama, nilai bunga yang ia dapatkan jauh lebih kecil dibandingkan bunga cicilan kartu kredit yang ia bayar setiap bulannya. Jadi, di mana untungnya? Yang benar justru sebaliknya. Ia tengah merugi. Maka itu, segera cairkan semua dana yang Anda miliki, entah dalam bentuk tabungan, dana pendidikan anak, atau dana pensiun, emas, deposito, saham, reksadana, atau investasi surat berharga lainnya. Saya beri Anda sebuah gambaran sederhana. Tahun 2000, saya membeli sebuah rumah di Bandung dengan harga sekitar 400 juta. Tahun 2011, saya mengetahui bahwa harga jual rumah itu sekitar 1,5 miliar. Artinya, keuntungan yang diberikan investasi properti mengambil contoh rumah saya tersebut adalah 275% dalam 11 tahun. Atau per tahun keuntungan rata-ratanya CAGR Compound Annual Growth Return sebesar 12,77%. Harga emas per gram pada tahun 2000 adalah sekitar 75.000. Pada tahun 2011 harganya menjadi sekitar 500.000 per gram. Artinya, bila Anda berinvestasi di emas, dalam 11 tahun, Anda akan menerima keuntungan sebesar 566,7% atau CAGR 18,8% per tahun. Bila Anda berinvestasi di instrumen investasi saham yang memberi kinerja terbaik menurut sejarah, uang Anda sebesar 1 juta pada tahun 2000 akan menjadi 11,5 juta di tahun 2011. Dengan kata lain, Anda memperoleh keuntungan sebesar 1050% atau setara dengan CAGR 24,9% per tahun. Anda lihat, saham dengan keuntungan terbesar saja hanya memberi keuntungan 25% per tahun. Sementara utang kartu kredit Anda memiliki bunga 42%. Jadi, untuk apa Anda memiliki tabungan, dana pendidikan anak, atau reksadana, atau investasi di saham yang hanya memberi Anda potensi keuntungan 25% per tahun? Apabila di saat yang sama Anda harus membayar 42% per tahun untuk utang kartu kredit.
Maka itu, segera cairkan semua dana dan alokasikan untuk melunasi utang-utang konsumtif Anda. Setelah melunasi utang-utang, barulah Anda dengan kecepatan penuh dapat mulai membangun dana pensiun, dana pendidikan, dan dana kekayaan. Nanti di halaman 89 ada gambar 5, relokasi aset. Penjelasannya sedikit, untuk apa gaya punya deposito dan saham yang cuma memberi potensi keuntungan 4,5% dan 25% per tahun. Padahal Anda memiliki utang kartu kredit yang menggerogoti kekayaan Anda sebesar 36%. Lanjut. 2. Segera lunasi utang-utang Anda. Anda bisa memulai dari utang yang paling mengganggu. Anda yang saat ini terjerat dalam lebih dari satu jenis utang, mungkin kebingungan harus membayar yang mana terlebih dahulu. Di satu sisi, Anda ingin segera melunasi pinjaman terhadap kerabat. Namun, di saat yang sama, pembayaran utang kartu kredit dan KPM tidak dapat dilewatkan. Apapun bentuknya, utang memang akan membuat hidup Anda tidak nyaman. Saran saya, lunasilah terlebih dahulu hutang yang paling membuat Anda resah. Misalnya, akibat utang kartu kredit yang menumpuk, hidup Anda jadi tak bebas. Anda begitu takut satu hari debt collector mendatangi keluarga untuk melakukan penagihan. Bila hal ini mengusik Anda, fokuskanlah perhatian Anda saat ini kepada upaya melunasi utang kartu kredit tersebut. Berapa lama waktu tercepat untuk melunasinya? Apa yang dapat Anda lakukan untuk dapat mencapai tenggat tersebut? Bila karena sebuah hutang, hubungan Anda dengan mertua atau sahabat baik, Anda menjadi renggang dan itu sangat mengganggu Anda, lunasilah terlebih dahulu utang tersebut. 5. Cara bebaskan diri dari utang kartu kredit. 1. Ketahuilah berapa besar utang Anda. Buat daftar utang kartu kredit Anda dengan info balance utang, minimum payment, dan persentase bunga. Percaya atau tidak, rata-rata orang yang memiliki utang kartu kredit tidak mengetahui secara rinci berapa besar utang mereka. Yang mereka lakukan hanyalah membayar secara rutin, mungkin sebesar cicilan umum, cicilan minimum tanpa berpikir lebih jauh, tanpa menyadari besarnya efek negatif yang akan memengaruhi hidup mereka. Ini sebenarnya yang diharapkan perusahaan penyedia kartu kredit. Mereka senang-senang saja menerima pembayaran sejumlah minimum dari Anda, sebab keuntungan yang diraih jauh lebih besar ketimbang bila Anda membayar lunas. 2. Putuskan utang mana yang hendak Anda lunasi terlebih dahulu. Ada 2 pilihan untuk poin ini. Melunasi utang dengan persentase bunga terbesar. Melunasi utang dengan balance terkecil. Manapun yang Anda pilih sama-sama baiknya. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Saya pribadi merasa pilihan kedua lebih efektif. Saya berhasil melunasi utang terkecil. Saat berhasil melunasi utang terkecil, kita akan merasakan sebuah pencapaian. Keberhasilan, hal ini akan membuat kita lebih termotivasi dan berkomitmen untuk melunasi utang yang lain. Kita jadi mempunyai rasa percaya diri dan yakin bahwa hidup tak akan selamanya dihabiskan untuk membayar cicilan utang. Ingatlah, fokusnya bukanlah mencari metode seperti apa yang paling efektif untuk membasmi utang kita, melainkan segera bertindak untuk melenyapkan utang. 3.
Bayar semaksimal mungkin utang dengan balance terkecil, sedangkan yang lainnya cukup sesuai minimum payment saja. Bila kemampuan membayar Anda setiap bulannya sangat terbatas, sehingga untuk membayar minimum payment saja sulit, ada baiknya Anda bernegosiasi kembali dengan pihak bank. Mintalah keringanan besar minimum payment, misalnya dari 10% menjadi 5%. Tentu saja, tindakan paling baik adalah menaikkan kemampuan Anda membayar. Caranya bisa dengan menekan pengeluaran. Atau meningkatkan penghasilan, seperti tertera di langkah 2. 4. Lakukan cara nomor 3, sampai utang terkecil lunas dibayar. Setelah itu, segera tutup kartu kredit tersebut dan mulailah melunasi utang dengan balance terkecil lainnya. Lakukan cara nomor 2 sampai 4 hingga semua utang kartu kredit lunas dibayar. Anda akan terkejut saat melihat waktu yang dibutuhkan untuk melunasi utang-utang tersebut bisa menjadi jauh lebih cepat daripada yang Anda bayangkan sebelumnya. Tips: konsolidasi utang ke dalam utang, refinancing, KPR. Satu aturan terpenting dalam menangani utang. Tidak boleh menggunakan utang untuk melunasi utang yang lain. Saya setuju, karena menggunakan utang untuk melunasi utang yang lain itu sama saja dengan gali lubang tutup lubang. Namun, melihat begitu jauhnya bunga KPR dengan bunga kartu kredit, saya merasa penggunaan utang KPR untuk menutup utang kartu kredit atau utang-utang konsumtif lainnya dengan bunga yang tinggi layak dilakukan. Dengan bunga KPR sekitar 12%, beberapa bank bahkan memberi promo 7,5% untuk 2 tahun pertama. Misalnya, dibandingkan bunga kartu kredit, misalnya yang sebesar 42%, Anda bisa mendapat penghematan bunga yang sangat signifikan, 30-34,5%. Bila Anda memiliki rumah yang sudah lunas terbayar atau plafon KPR rumah Anda masih memiliki ruang untuk ditingkatkan pinjamannya, lakukanlah refinancing untuk mendapat dana sebesar utang konsumtif Anda. Ingat, ambil sebesar utang konsumtif yang ingin Anda bereskan. Jangan mengambil lebih dari itu. Staf penjual refinancing KPR Anda sudah pasti akan mencoba membuat Anda mengambil limit yang lebih tinggi karena ia memiliki target penjualan setiap tahunnya. Pikiran jahat yang selama ini telah membuat Anda jatuh dalam jerat utang akan mencoba menggoda Anda. Lumayan loh, dapat dana segar 25 juta bisa digunakan untuk beli ponsel terbaru yang diidam-idamkan itu. Sebagai contoh, apabila Anda memiliki utang kartu kredit sebesar 50 juta dan utang KPR Anda yang misalnya sebesar 300 juta masih bisa dinaikkan menjadi 400 juta, ambillah tambahan utang KPR sebesar 50 juta. Ingat, jangan ambil lebih dari itu. Dan gunakan dana tersebut untuk melunasi utang kartu kredit Anda. Bunga yang harus Anda bayar akan menjadi jauh lebih kecil sehingga Anda dapat memiliki uang tambahan yang dapat Anda gunakan untuk mulai membangun kekayaan. Utang menghambat impian di masa depan. Untuk mencapai keberhasilan dalam bidang keuangan, pertama-tama Anda harus mempunyai persepsi yang benar tentang utang konsumtif. Banyak orang menyepelekan hal ini, akibatnya hidup mereka menjadi tertekan dan serba terbatas. Pahami betul bahwa utang akan merampas kebebasan dan masa depan gemilang yang Anda cita-citakan.
Semoga setelah membaca langkah 3 ini, Anda menyadari hal itu dan segera membereskan utang yang masih melilit. Bagi Anda yang saat ini terbebas dari utang, semoga apa yang saya katakan di bab ini membuat Anda urung untuk suatu saat berutang. Hiduplah sesuai dengan kemampuan Anda. Hindari membeli barang-barang yang tidak dapat Anda bayar secara tunai. Tunda keinginan-keinginan konsumtif Anda guna masa depan yang lebih baik. Kelola pengeluaran Anda dengan benar. Alokasikan semua dana tunai yang Anda miliki untuk melunasi utang. Hilangkan niat berinvestasi selama Anda masih memiliki utang. Sesungguhnya, investasi terbaik adalah terbebas dari utang. Yang perlu diingat, halaman 94. Tidak memiliki utang adalah langkah awal yang perlu Anda lakukan untuk mencapai financial freedom. Memiliki utang konsumtif akan menghambat Anda dalam mengembangkan kekayaan dan mencapai masa depan gemilang. Orang yang berutang akan menjadi hamba si pemberi utang. Berbelanja dengan cara berutang, kredit, atau mencicil sesungguhnya tidak menguntungkan. Sebaliknya, justru akan menimbulkan beban yang cukup tinggi di saat ini dan masa depan. Kredit pemilikan mobil atau motor (KPM) termasuk utang konsumtif. Bagi masyarakat zaman sekarang, KPM menjadi pengeluaran kedua terbesar setelah KPR. Sebaiknya, gunakan fasilitas KPM untuk membeli mobil atau motor pertama untuk meningkatkan produktivitas Anda. Hindari memanfaatkan KPM untuk membeli kendaraan kedua dan seterusnya. Karena itu, artinya Anda memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu di luar kemampuan Anda. Ringkasan, utang konsumtif termasuk golongan utang yang buruk. Banyak orang terjebak ke dalam utang konsumtif karena praktis dan sekilas tampak tidak merugikan. Sebelum berinvestasi, lunasilah terlebih dahulu beban utang yang belum lunas. Untuk keluar dari jerat utang, cairkan semua dana yang Anda miliki kecuali tabungan perdana. Dan mulai lunasi utang Anda, mulai dari utang yang paling mengganggu hidup Anda. Kunci utama dalam membasmi utang konsumtif adalah segera melakukannya sekarang, jangan tunda-tunda lagi. Nanti di halaman 95 ada tabel langkah aksi. Nanti ada detailnya di sana, aksi apa saja. Nanti bisa dicek dari halaman 95 sampai 96 di bukunya langsung.